أن محمدا رسول الله الذي هدانا إلى الصراط المستقيم والنعيم المقيم. اللهم صل وسلم وبارك ومجد وعظم على نبينا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا أيها الحاضرون الكرام إخوتي الأعزاء، غفر الله لكم مغفرة عامة ورحمكم رحمة تامة. أوصيكم ونفسي بتقوى الله لعلكم ترحمون. Hadirin jamaah salat Jumat yang kami muliakan, dan semoga kita semuanya yang hadir di Masjid Darus Shalihin tercinta ini dunia akhirat, semoga juga kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan Jumat kali ini, perkenankan kami Al-Fakir menyampaikan satu kajian khutbah dengan pokok bahasan akhir perjalanan orang-orang yang istiqomah. Tema kami ini untuk yang pertama merujuk dan mengacu kepada Al-Quranul Karim yang terambil dari juz 24 surat Fussilat, tepatnya ayat yang ke-30 sampai dengan 32. Di sana Allah Subhanahu wa Ta'ala azamatu berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Shadaqallahu adzim. Pada ayat yang ke-30 sampai dengan 32 ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Fussilatnya memberikan keterangan dan penjelasan yang sangat jelas. Innal ladzina qalu rabbuna Allah, sesungguhnya orang-orang yang telah berani mengatakan dan menyatakan Rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah. Dia mengatakan dan menyatakan Rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah, siap dengan berbagai macam konsekuensinya. Tsumastaqamu, kemudian mereka istiqomah. Istiqomah bisa bermakna lurus, istiqomah bisa bermakna adil, istiqomah bisa bermakna benar, istiqomah bisa bermakna kontinuitas jalan kebaikan. Umpama dia menjadi pedagang, dia tidak mau mengurangi timbangan. Umpama dia seorang ustaz kiai, tidak mau memalsu hadis apalagi Al-Quran. Umpama dia seorang petani, boten purun nyekrok batas tanahipun tonggo. Umpama dia seorang petani, umpama dia seorang maklar, boten purun goroan apalagi sumpah palsu. Umpama dia seorang polisi, tidak mau main tilang sembarangan. Umpama dia seorang tentara, boten purun jadi backing narkoba. Umpama dia menjadi wakil rakyat, dia tidak mau pantangan untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang tidak memihak kepada rakyat kecil. Gampanganipun yang bagi menika senantiasa benar dalam segala langkahnya. Wancine tilem-tilem, wancine tangi-tangi, wancine sholat-sholat, wancinipun istirahat-istirahat. Inilah yang namanya orang istiqomah. Dalam bahasa lain dikatakan as-sholih, orang yang baik, orang yang soleh. Siapa orang yang sholih? Al-fariqu bainal haqqi wal batil wa 'amila muqtadha syari', yaitu orang yang bisa membedakan antara barang yang hak dengan barang yang batil, antara barang yang benar dengan barang yang salah. Wa 'amila muqtadha syari', dan dia itu penuh kesadaran
Kadang-kadang enten tiyang niku piyambake pinter tapi keblinger. Hadirin sekalian rahimakumullah. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang senantiasa istiqomah mastaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Kata seorang pakar tafsir kontemporer Profesor Dr. Asy-Syaikh Muhammad Ali As-Sabuni dalam karya tafsir terkenalnya, orang-orang yang telah mengatakan dan menyatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian dia istiqomah. Bijik yang bagi tatkala menjelang kewafatannya, tatkala dia ini sakaratul maut, tatanazzalu 'alaihimul malaikah. Dia akan didatangi oleh malaikat-malaikat utusan Allah. Untuk apa? Untuk mengatakan dua kata, Allah takhafu wa la tahzanu. Wahai fulan, wahai orang yang saleh, wahai orang yang istiqomah, Allah takhafu wa la tahzanu. Janganlah engkau takut. Jangan takut menghadapi malaikat maut. Jangan takut menghadapi alam kubur. Jangan takut tatkala hari di mana manusia harus menerima buku catatan amal. Tidak takut, jangan takut tatkala melewati titian siratal mustaqim. Wala tahzanu, Anda enggak usah susah. Istrimu engkau tinggal, anakmu engkau tinggal, kerajaan bisnismu engkau tinggal. Jangan takut, itu semuanya nanti akan diatur oleh Allah. Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Sebelum dia wafat, malaikat-malaikat tersebut berbisik, nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Wahai fulan, wahai orang yang soleh, wahai orang yang istiqomah, aku ini adalah malaikat-malaikat Allah yang ditugaskan untuk mengawal dan mendampingimu mulai di dunia ini sampai nanti akhirat. Nuzulan bima kanu ya'malun. Ini semuanya diperoleh orang-orang yang istiqomah sebab amal ibadah perbuatan kebaikan yang pernah mereka melakukan. Wahai fulan, aku sudah mendapatkan informasi dari Allah, engkau adalah calon penghuni surga. Hadirin sekalian, mudah-mudahan kita tergolong hamba-hamba yang istiqomah. Orang yang istiqomah, yang baik tatkala alam kubur didampingi oleh malaikat basyiron, malaikat yang bertugas memberikan kabar gembira. Yang baik pun mendapatkan pertanyaan dari malaikat mungkar wa nakir, didampingi malaikat utusan Allah secara khusus. Dia lancar menjawab sebab lisannya sering berzikir, lisannya sering beristighfar, lisannya senantiasa berkata baik, tidak pernah bohong, tidak pernah sumpah palsu, sering membaca Al-Quran. Yang baik tatkala menerima buku catatan amal tenang. Sebab apa? Dia telah mendapatkan bisikan dari malaikat yang mengawalnya, nanti tangan kananmu yang akan menerima buku catatan amal. Tergolong ashabul yamin. Sebab apa? Sebab tangannya sering dibuat takbir, tangannya sering dibuat zikir, tangannya sering mengulurkan sedekah, tangannya sering berjabatan tangan untuk bersilaturahmi. Tatkala dia melewati titian siratal mustaqim, mendapatkan bisikan dari malaikat, tenang, aku mengawal di belakang Anda. Dia gembira, dia tidak gelisah. Sebab apa? Kedua kakinya sering dibasuh dengan air wudhu. Kedua kakinya sering dibuat berjalan ke masjid Darus Sholihin, mushola terdekat, untuk melaksanakan sholat jamaah. Boten enten gunane enten tiyang meskipun benditen kaos kakian, sepatunipun reginipun 10 juta, tapi tidak pernah dipakai jalan ke masjid. Boten nate dibasuh air wudhu. Meskipun dia kemana-mana penuh kehormatan, mobil mewah, dikawal kali polisi Satpol PP, dikawal kalian kebesarannya, tapi nek keranten sikile boten nate dibuat berdiri sholat, boten nate dibasuh air wudu, boten nate di jamaah masjid.
tatkala dia tergelincir dari Shiratal Mustaqim, demi Allah ini adalah manusia yang gagal. Menawi di antara jamaah enten sebagai petani kecil, sikilipun retak-retak, tapi kakinya sering berjalan ke tempat yang diridhoi Allah. Pantangan berjalan di tempat maksiat. Tatkala piyambak ini timur Shiratal Mustaqim mendapatkan fadl dari Allah, selamat. Demi Allah ini adalah kaki yang sukses hadirin. Hadirin sekalian, perjalanan orang yang istiqomah tatkala sampai di penghujung Shiratal Mustaqim, di pintu gerbang surga, dia mendapatkan sambutan dari para malaikat, salamun alaikum, salam sejahtera atas kalian semuanya. Salamun alaikum, tibtum, berbahagialah kalian, fadkhuluha khalidin, silahkan masuk bahagia selama-lamanya di dalam surga. Di dalam kitab Hadil Arwah ila Biladil Afrah yang disusun oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan keterangan tatkala orang-orang soleh, orang-orang yang istiqomah begitu masuk di dalam surga, awal yang didengar adalah pengumuman. Apa pengumuman dari Allah lewat para malaikatnya? Ya ahlal jannah, ana lakum an tan'amu fala tab'asu abada. Wahai penduduk surga, telah tiba saatnya kalian di surga ini akan bahagia selama-lamanya, tidak akan susah dan gelisah. Jadi kalau panjenengan menawi tentunya kok sering susah, sering enten masalah, tenang. Yang penting kita optimis, nanti insya Allah dengan berbagai macam ibadah yang pernah kita lakukan, kita akan masuk surga. Tersuwarga mboten enten susah, tidak ada gundah, tidak ada gelisah, bahagia selama-lamanya. Ya ahlal jannah, ana lakum antasiku fala tasqamu abadan. Wahai penduduk surga, kalian di surga ini akan sehat terus, tidak ada sakit selama-lamanya. Kula panjenengan semakin tua, semakin lama hidup di dunia, menawi kula panjenengan nyandang sakit, kurang sehat, itu adalah keniscayaan hidup di dunia. Boten enten critane tiyang ten dunya sehat terus. Kalau kita ingin bahagia selama-lamanya, ingin sehat selama-lamanya, mari kita berjuang untuk meraih surga fadl Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, pengumuman yang ada pada surga buat orang-orang yang baru masuk. Ya ahlal jannah, ana lakum antasibu fala tahramu abadan. Wahai segenap penduduk surga, kalian di surga ini akan muda terus, tidak akan ada tua selama-lamanya. Dingendikaken kalih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bijing penduduk swarga menika umurnya, usianya bagaikan usia Nabi Isa alaihi salatu wasallam tatkala diangkat ke langit. Berapa tahun? 33 tahun. Wonten ing surat Al-Waqiah, uraban atsraba, nanti usianya seorang suami dan istri, seorang laki-laki dan bidadari seimbang, postur tubuhnya seimbang, usianya seimbang, kekuatannya seimbang, tidak ada hal yang janggung hadirin sekalian. Sejekali tentunya kadang-kadang di antara usianya, di antara fisiknya, di antara kekuatannya, maaf tidak seimbang. Muga-muga kula panjenengan sedaya dipun paringi iman Islam ingkang istiqomah, umur ilmu rezeki ingkang kathah lan barokah. Putra putri wayah kita muga-muga didadosaken cerdas, sholih dan sholihah. Rumah tangga kita dijadikan tambah bahagia, mawaddah warahmah sakinah. Kula panjenengan sekeluarga muga-muga kita biaken saking bala dan musibah. Mugi-mugi kula panjenengan suatu saat sekeluarga dimudahkan haji umroh ke Makkah dan Madinah. Akhir hayat bisa kita jemput dengan puncak prestasi husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim.
Rabbi firham wa anta khairur rahimin.